Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainul Arif, NIM 2019 017557, Program Kerja Individu Online KKN UST Yogyakarta, Padepokan 36, Dusun Sribitan, Kecamatan Kasihan. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang pembukuan keuangan sederhana. Pengertian pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan dan fisik yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Manfaat pembukuan sederhana. Melakukan pembukuan akuntansi sederhana memiliki banyak manfaat untuk bisnis, antara lain: 1. Memudahkan dalam mengontrol biaya operasional usaha. 2. Mengurangi risiko kehilangan aset perusahaan. 3. Mengetahui perkembangan usaha yang sedang berjalan. 4. Mengetahui potensi perusahaan sehingga pengaruh laba rugi perusahaan di kemudian hari. Cara membuat pembukuan. Pencatatan dan pembukuan bisnis ada baiknya dimulai ketika bisnis baru berjalan. Anda bisa mulai mencatat berbagai hal dasar seperti kewajiban, modal, pendapatan, hingga harta yang dilakukan secara terus-menerus. Berikut cara membuat contoh pembukuan usaha kecil yang perlu Anda tahu. 1. Buat catatan pengeluaran dan pemasukan. Langkah pertama dalam membuat pembukuan usaha adalah dengan mencatat semua pengeluaran dan pemasukan. Catat semua pengeluaran mulai dari biaya operasional, bahan baku, hingga gaji karyawan. Setelah itu, Anda juga harus mencatat semua pemasukan untuk mengetahui jumlah pendapatan perusahaan. Pencatatan ini harus dilakukan setiap hari secara terus-menerus. 2. Susun buku kas utama. Langkah membuat pembukuan usaha selanjutnya adalah menyusun buku kas utama. Buku kas utama ini merupakan gabungan dari transaksi pemasukan dan pengeluaran yang tujuannya adalah untuk mengetahui keuntungan atau kerugian yang dialami oleh perusahaan. 3. Menyusun pembukuan stok barang. Dalam membuat pembukuan usaha, Anda juga perlu mencatat jumlah barang yang masuk dan keluar di perusahaan. Cara ini dilakukan untuk mengawasi persediaan barang yang ada di perusahaan. Pembukuan stok barang juga berfungsi untuk menyusun manajemen gudang yang baik serta menghindari risiko kecurangan. 4. Catat investasi barang. Cara membuat pembukuan keuangan selanjutnya adalah dengan mencatat inventaris barang yang ada di perusahaan. Cara ini dilakukan untuk memudahkan mencari barang serta mencegah kehilangan aset perusahaan. 5. Laporan laba rugi. Dalam contoh pembukuan pengeluaran dan pemasukan, biasanya juga terdapat laporan laba rugi. Fungsi dari membuat laporan ini adalah untuk evaluasi sehingga bisa mendapatkan langkah yang lebih baik di masa depan. 6. Laporan perubahan ekuitas. Untuk mengetahui laporan keuangan perusahaan, Anda juga perlu membuat laporan perubahan ekuitas. Ekuitas sendiri merupakan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan atas harta perusahaan. Untuk membuat laporan ekuitas yang valid, Anda bisa memanfaatkan aplikasi pembukuan usaha. 7. Membuat neraca keuangan. Hasil dari pencatatan pembukuan penjualan hari ini nantinya akan digunakan untuk membuat neraca keuangan perusahaan. Dalam laporan neraca keuangan ada beberapa unsur penting yang harus dimasukkan, antara lain seperti modal, kewajiban, dan harta. Hasil dari laporan neraca keuangan ini bisa digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami perkembangan atau sebaliknya. Berikut adalah contoh neraca keuangan, yang dimana neraca awal toko Sribitan yaitu neraca 25 Desember 2021.
aset berupa kas yaitu sebesar 2.500.000. Sedangkan kewajiban dan ekuitas modal toko serbitan sebesar 2.500.000. Berikut adalah statement laporan laba rugi untuk tahun berakhir 31 Desember 2022. Pendapatan toko serbitan sebesar Rp950.000. Biaya berupa gaji karyawan sebesar 100, reparasi sebesar 50, pemakaian bahan habis pakai sebesar 90, depresiasi sebesar 50, sehingga totalnya adalah 290. Maka laba rugi toko serbitan sebesar Rp660.000. Sedangkan untuk statement perubahan modal untuk tahun berakhir 31 Desember 2022, modal 1 Januari 2022 sebesar 3.500.000. Laba tahun ini yaitu sebesar Rp660.000, maka totalnya adalah Rp4.160.000. Sedangkan setoran adalah Rp145.000, maka totalnya adalah Rp4.305.000. Prive Rp25.000, maka modal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.280.000. Neraca toko serbitan per 31 Desember 2022. Aset berupa kas sebesar Rp1.745.000, piutang usaha sebesar Rp250, bahan habis pakai sebesar Rp60.000, perlengkapan sebesar Rp985.000, mesin toko serbitan sebesar Rp2.465.000, maka asetnya berjumlah Rp5.505.000. Sedangkan kewajiban dan ekuitas utang sebesar Rp1.225.000, modal sebesar Rp4.280.000, maka totalnya menjadi Rp5.505.000. Sekian video tentang pembukuan keuangan sederhana dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.